siap kan? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengambil absensi dulu terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, siapa yang nggak hadir? Oke, berarti cuma Mutia yang hadir ya, Nanda? Baik, coba Ananda berdiri dulu. Baik, Bu. Coba lihat di samping kiri kanannya apakah ada sampah? Nggak ada kan? Sekarang sepertinya Ananda tidak semangat ya. Ibu akan mengajak Ananda untuk ice drinking terlebih dahulu. Ikuti ya Ananda. Sorry, mohon maaf dulu ya, Nanda. Nah, kita ulang dulu. Siapa lagi ya, Nanda? Oke, sepertinya Nanda sudah semangat ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Ananda, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Mila. Teks eksposisi, Bu. Apa itu teks eksposisi, Mila? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu gagasan atau pendapat kepada pembaca secara jelas dan logis, Bu. Oke, hapus dulu untuk Mila. Baik, apakah masih ada Ananda yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan, Diana. Struktur teks eksposisi itu ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang, Bu. Sedangkan ciri-cirinya yang pertama bersifat informatif dan objektif, menggunakan fakta dan data, bertujuan menjelaskan atau meyakinkan pembaca, dan yang terakhir menggunakan bahasa baku. Oke, berarti Ananda sudah masih ingat ya materi kita minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu teks prosedur. Nah, kita masuk dulu di dalam pengertian teks prosedur, yang mana dalam teks prosedur merupakan teks
teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Yang mana teks prosedur ini merupakan suatu kegiatan yang berisikan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ada paham Ananda? Paham. Yang kedua yaitu macam-macam teks prosedur. Teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang mana teks prosedur sederhana ini cuma berisikan beberapa langkah saja. Dia hanya membutuhkan 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, yang mana di dalam teks prosedur kompleks dia cuma berisikan pengetahuan yang lebih rinci dan memungkinkan teks prosedur ini bahan-bahannya dan langkah-langkahnya itu berisikan cukup lengkap di dalamnya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, yang mana di dalam tidak ada yang bercerita ya Ananda, yang mana di dalam teks prosedur protokol itu dia berisikan pengetahuan kita yang lebih umum, menceritakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan teks prosedur. Maksud di sini kita dalam melakukan teks prosedur tersebut ada tujuan yang harus kita gunakan di dalam melakukan sebuah teks prosedur. Seperti Ananda mau memasak nasi goreng, tentu Ananda ada punya tujuan dong untuk membuat teks prosedur. Tujuannya apa? Supaya Ananda bisa menikmati nasi goreng tersebut. Yang kedua ada material. Material di sini maksudnya ada alat-alat yang Ananda gunakan, bahan-bahan yang Ananda gunakan. Ada paham? Yang ketiga langkah-langkah. Yang telah Ibu jelaskan tadi, ada di bagian macam-macam teks prosedur Ananda dan pengertian teks prosedur, ada langkah-langkah yang Anda gunakan di dalam melakukan teks prosedur. Yang ketiga, yang keempat, materi selanjutnya kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat dalam bentuk pasif untuk peringatan agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, menggunakan kriteria seperti potonglah sepanjang 10 cm. Yang kelima, menggunakan kata keterangan yang bagiannya itu ada keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Ada paham Ananda semuanya? Baik, Ibu akan menayangkan suatu video untuk Ananda supaya lebih paham. Mohon perhatiannya ya Ananda. Hai semua, kali ini aku akan bikin martabak taburan padang keju. Ini enak banget, empuk, lembut, martabaknya full bersarang. Aku juga akan kasih tahu kalian untuk takaran sendoknya. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Bahannya aku pakai 120 gram tepung terigu atau sekitar 12 sendok makan. 1 sendok makannya sebanyak ini. Lalu 25 gram gula pasir atau spam. Masukkan ke dalam bahan kering. Lalu aku akan tambahkan 150 ml air atau sekitar 20 sendok makan. Aku akan masukkan secara bertahap. Pertama aku masukkan 10 sendok makan dulu.
Lalu aku aduk, ini aku aduk dari tengah ya biar gak menggumpal. Setelah tercampur, sekarang tambahkan lagi air. Ini masukkan 7 sendok makan. Aduk-aduk lagi. Nah, terakhir kita masukkan semua airnya sekitar 3 sendok makan. Jadi totalnya 20 sendok makan ya. Sekarang aku tambahkan pasta pandan kurang lebih 1/4 sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, sekarang kita aduk terus adonannya kurang lebih sekitar 10 menit hingga benar-benar tercampur rata, lembut, adonannya juga licin. Nah, seperti ini setelah 10 menit aku aduk udah benar-benar tercampur rata, udah ada bumbu-bumbunya juga. Aku akan tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga ditutup dengan serbet. Aku akan diamkan adonannya ini kurang lebih selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam adonannya disimpan, aku mulai memanaskan teflon. Nah, kita buka adonan yang barusan kita diamkan. Kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan mangkuk kecil, lalu tambahkan sekitar 3 sendok makan air putih. Tambahkan 1/4 sendok teh soda kue. Soda kuenya aku pakai merek kuku seperti ini. Lalu 1/4 sendok teh baking powder. Aku pakai baking powder double acting. Kalau misalnya kalian nggak ada yang double acting, kalian bisa pakai baking powder seperti ini ya. Cuman kalau bagusan double acting. Sekarang aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang masukkan ke dalam adonan. Aduk lagi hingga tercampur rata. Ini teflonnya udah aku panasin dan ini udah panas banget. Di sini aku pakai api sedang cenderung ke agak besar biar teflonnya benar-benar panas. Nah, aku saranin buat kalian yang pengen bikin martabak di rumah sebaiknya pakai teflon yang tebal kayak gini ya, biar panasnya merata. Ini aku pakai teflon dari Spain. Lalu aku masukkan semua adonannya ke dalam teflon. Ini teflonnya ukuran 24 cm. Lalu aku tekan pinggirannya pelan-pelan biar terbentuk lapisan crispy, biar kayak adem-adem di jalan. Pelan-pelan aja. Nah, ini kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya keluar. Ini aku percepat videonya. Boleh juga kita angkat dan turunkan teflonnya biar panasnya merata. Kalau misalnya nggak terlalu kena panas, bisa digeser-geser sedikit kayak gini. Kalau gelembung-gelembungnya udah banyak dan hampir full, sekarang aku akan taburkan gula pasir. Ini setengah sampai 1 sendok makan sesuai selera kalian. Gula pasir juga membantu untuk memecahkan gelembung-gelembungnya ya, biar berlembab. Sekarang aku tutup teflonnya, lalu aku kecilkan apinya jadi api yang sangat kecil. Aku masak kurang lebih 2-3 menit. Nah, ini permukaannya udah kering. Kalau misalnya dipegang kayak gini, ini udah cukup. Aku akan matikan aja apinya. Lalu aku kasih margarin di atasnya. Nah, ini kita keluarkan martabaknya dari teflon. Kita sisir pinggirannya.
pelan-pelan aja. Kalau kita pindahkan, aku potong bagi dua seperti ini. Lalu aku kasih topping keju untuk topping sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan susu kental manis. Lalu kita tutup martabaknya, oles atasnya menggunakan butter biar nggak kering. Nah, kita potong martabaknya, ini lembut banget. Videonya sudah Ananda lihat kan? Apa yang ada di dalam videonya Ananda? Tentu ada langkah-langkahnya di dalamnya ya. Ya. Itu yang Ibu tampilkan itu teks prosedur yang merupakan dalam bentuk video. Sekarang Ananda akan Ibu ajak untuk menulis teks prosedur. Ada paham? Ibu akan membagikan KPD-nya. Sebelumnya Ibu akan membagi Ananda sebelumnya berapa orang dalam satu kelas ini Ananda? 24 ya. Coba bagi 3 kelompok. Bagi 3 kelompok ya Ananda. Ini kelompok berapa Ananda? Ini? Ini kelompok 3. Dan memperhatikannya Ananda tidak akan menulis di kertas yang Ibu kasih. Ananda akan menulisnya di dalam kertas karton ini. Dan nanti Ananda akan presentasikan hasil yang sudah Ananda diskusikan.
dia untuk menjelaskannya. Siapa yang menjelaskan langkah, siapa yang menjelaskan langkah-langkah. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Mohon didengarkan temannya ya. teks prosedur cara membuat SIM. Oke. Alat dan bahannya. Yang pertama surat keterangan sehat. Yang kedua salinan identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP dengan usia minimal 17 tahun. Yang ketiga formulir pembuatan SIM yang Jangan ada yang ribut ya. Selanjutnya rekan saya menjelaskan. Baik teman-teman, untuk langkah-langkah cara pembuatan SIM itu yang pertama, serahkan berkas ke loket pendaftaran dan dapatkan nomor antrian. Yang kedua, lakukan registrasi berupa pengisian berkas pendaftaran, mendaftarkan sidik jari dan foto diri untuk pencetakan kartu SIM. Yang ketiga, ikuti sesi ujian teori keselamatan berkendaraan. Pemohon akan diuji dengan materi tes berupa teori peraturan dan perundang-undangan lalu lintas, keterampilan pengemudi, etika kendaraan di jalan umum, dan teknik pengoperasian kendaraan. Jika tidak lolos, bisa ikuti ujian ulang pada sesi ujian 7 hari kemudian. Yang selanjutnya, yang keempat, jika lolos pada sesi teori, pemohon bisa lanjut mengikuti ujian praktek. Pada tahap ini, pemohon akan dinilai dari kelayakan berkendaraan dengan secara langsung. Pengemudi diharapkan bertugas materi ujian praktek, yakni pengemudi berbagai kondisi dan halang rintang yang harus dilewati dengan mulus. Yang kelima, jika pemohon tidak lolos pada tahap ini dapat mengikuti ujian praktek kembali dengan menunggu sesi ujian 14 hari kemudian. Jika pemohon lolos pada tahap tes praktek, dapat melanjutkan untuk proses pembayaran biaya pembuatan SIM dan pencetakan kartu SIM. Inilah karya kami. Silakan dilihat teman-teman. Aplaus dulu untuk kelompok. Siapa lagi Ananda yang udah siap? Kelompok 1. Silakan tampilkan. Baik, kami akan mempresentasikan kelompok 1, yaitu membuat es buah. Alatnya pisau, celenan, mangkuk besar, sendok besar, gelas, sendok takar. Bahannya yaitu berbagai jenis buah seperti semangka, pepaya, buah naga, melon, apel, dan pir. Sirup, susu kental manis, jeli, es batu, air kelapa, gula pasir. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, cuci buah dengan air mengalir. Yang kedua, kupas dan potong buah menjadi ukuran dadu. Yang ketiga, masukkan semua buah yang sudah dipotong ke dalam mangkok dan tambahkan sirup. Yang keenam, tambahkan susu kental manis secukupnya. Ketujuh, tambahkan air kelapa. Yang kedelapan, aduk semua bahan yang sudah tercampur. Yang sembilan, pindahkan es buah ke dalam gelas. Yang ke-10, es buah siap dinikmati. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 2, silakan maju Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini karya kami dari kelompok 2, bisa dilihat. Selanjutnya kami akan membacakan yaitu alat dan bahan dan langkah-langkahnya. Karya yang kami buat ini tentang tumis kangkung. Yang pertama, alatnya yang kami gunakan
pisau, talenan, wadah, wajan, dan spatula. Bahan-bahan yang kami gunakan itu yang pertama 1 atau 2 ikat kangkung, yang kedua yang secukupnya, yang ketiga minyak goreng, yang keempat 1 siung bawang merah dan bawang putih, yang kelima 1 sendok saus tiram. Baiklah, saya akan membacakan langkah-langkah dari pembuatan kangkung tersebut. Yang pertama itu sangi kangkung dan potong lalu cuci bersih. Yang kedua panaskan minyak goreng. Yang ketiga tumis bawang lalu masukkan air secukupnya. Yang keempat masukkan kangkung, garam, gula, saus tiram dan penyedap rasa. Yang kelima tumis hingga matang. Yang keenam sajikan selagi masih hangat. Terima kasih, ini karya dari kami tumis kangkung. Oke, aku dulu untuk laporan. Berarti Ibu lihat, Anda sudah paham ya untuk mengenai materi kita pada hari ini, yaitu teks prosedur. Paham kan Anda? Oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut untuk materi berikutnya di minggu ke depan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, Ananda? Gak ada yang bisa? Silakan Nanda. Kesimpulan materi hari ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang disusun secara rinci dan sistematis untuk membantu pembaca menjadi paham dan suatu tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Karena itu